Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan tetap semangat belajar daring ya. Hari ini Bu Linda akan memberikan materi pendidikan batik bab 2 untuk poin yang kedua, yaitu membedakan motif batik dan bukan batik. Kalian juga bisa melihat materinya di buku pendidikan batik halaman 23 sampai halaman 25. Untuk itu, perhatikan baik-baik materi yang disampaikan Bu Linda berikut ini ya. Baju yang kalian pakai ada yang bermotif batik, ada juga yang bermotif non-batik atau bukan batik. Perbedaannya terdapat pada cara pembuatan dan jenis kain yang digunakan. Nah, setelah kalian memahami materi ini, nanti anak-anak juga bisa membedakan mana motif batik dan mana motif bukan batik dengan cara memperhatikan motifnya. Kita akan belajar yang pertama ciri-ciri motif batik dulu ya anak-anak. Motif, maksud Bu Linda, batik artinya kain bergambar. Batik yang dibuat dengan tangan, yaitu dengan cara tulis seperti ini, maupun dengan cara cap seperti ini. Motif batik berbeda sesuai daerahnya. Misal, ada motif batik Solo, Pekalongan, Yogyakarta, dan lain-lain. Nah, kalau ini contoh motif Kawung anak-anak. Motif ini berasal dari Yogyakarta. Selanjutnya, batik juga memiliki motif tertentu. Misalnya motif tumbuhan, binatang, dan geometri. Nah, di sini contohnya adalah motif tumbuhan. Ada gambar kelopak bunga, lalu ada daun-daun dan batang-batang. Ini merupakan motif tumbuhan ya anak-anak. Nah, kita akan belajar tentang contoh motif binatang dulu yang pertama ya. Motif ini menggambarkan bentuk binatang. Ciri gambar binatang menjadi nama motifnya. Misalnya, motif merak, naga, gurda, dan celengan. Nah, seperti ini. Yang ini merupakan contoh motif gurda anak-anak. Motif gurda ini filosofinya dari burung Garuda. Sedangkan ini adalah contoh motif ular naga. Lalu di sini, ini ada contoh motif merak. Di sini juga ada contoh motif binatang berkaki 4. Ada gajah, lalu ada rusa. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang kedua adalah motif tumbuhan. Motif ini menggambarkan bentuk tumbuhan. Misalnya, bunga, daun, kuncup, dan tangkai. Ada beberapa motif batik tumbuhan, misalnya sidomukti, sidoluhur, truntum, kawung, lung pakis, dan lain-lain. Nah, ini contohnya anak-anak. Ini adalah contoh motif sidomukti. Lalu ini adalah contoh motif sidoluhur.
Ini contoh motif teruntung. Lalu ini contoh motif kawung. Sedangkan ini adalah contoh motif lung pakis. Motifnya menyerupai tumbuhan pakis. Nah, ini tadi merupakan contoh-contoh motif tumbuhan ya anak-anak. Kita lanjut di bagian 3, contoh motif geometri. Motif ini menggambarkan bentuk bidang, misalnya lingkaran, segitiga, bujur sangkar, dan segi empat. Contoh motif geometris adalah parang, ceplok, kawung, banji, dan anyam. Contoh motifnya seperti ini anak-anak. Mulai dari sini ini adalah motif parang. Lalu ini adalah motif kawung. Lalu ini adalah motif banji. Lalu yang ini adalah motif anyam. Sedangkan ini adalah motif tumpal berbentuk segitiga. Seperti itu ya. Ini semua merupakan contoh motif geometri. Lalu, ciri-ciri motif non-batik. Sekarang kita belajar di bagian yang kedua, yaitu ciri-ciri motif non-batik. Jenis kain bermacam-macam. Ada kain tenun, kaos, sutra, dan lainnya. Kain non-batik dibuat dengan mesin, misalnya di sablon. Nah, di sini ada contoh kaos yang disablon. Seperti ini. Lalu ini adalah contoh baju dengan bahan dari jeans. Lalu ini adalah contoh gaun dengan bahan kain sutra non-batik atau kain sutra bukan batik. Nah, demikian tadi Bu Linda sampaikan materi mengenai membedakan motif batik dan bukan batik. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.